Dewan Guru yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemilik alam semesta, karena atas rahmat dan izinnya lah sehingga kita semua dapat dipertemukan dalam kegiatan monitoring kegiatan POP FGI session 3. Lalu pula salam serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau sehingga kita semua dapat menikmati alam yang terang benderang seperti ini. Baik, langsung saja. Mungkin sebelum ada arahan dari tim FGI, saya persilahkan Pak Ajit mewakili Keminas untuk memberikan sambutan. Bapak dan hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Bapak sekalian, tim POP Federasi Guru Independen Indonesia yang berkesempatan melaksanakan tugas semuanya di Badan Guru. Alhamdulillah tiba dan menerima dan melaksanakan ini pertama kita di 11. Mengingat kita sudah datang di 40. Yang kami muliakan seluruh teman-teman tim pusat yang sudah berada di belakang kami. Setelah mencermati apa yang telah disampaikan, kepahaman kita terkait dengan wadah ini sangat luar biasa. Kebetulan dipercayakan oleh Kepala Dinas menangani sekolah penggerak dan guru penggerak. Ternyata sama. Kita lihat dari apa penjelasan tadi Bapak, maka bagi teman-teman adik-adik guru yang telah masuk dalam kegiatan ini sangat sulit. Tetapi yang ada tuntunan pemerintah sekarang, kemudian pendidikan lewat rekrutmen yang baru, maka yang menjadi pembelajaran pendidikan adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Ternyata wadah ini, kalau Bapak Ibu telah mengikuti dari sesi awal sampai dengan akhir dan pada akhirnya mendapat sertifikat, itu berarti kekuatan hukumnya. Nah, itu berarti mempermudah Bapak Ibu bisa dapat edukasi dan bisa lega memiliki kompetensi siap-siap untuk menjadi kepala sekolah. Itu berarti luar biasa. Untuk itu kami berharap keberadaan bapak-bapak yang ada di sini walaupun singkat waktunya, ibu, bapak, guru yang ada mengambil kesempatan untuk bertanya. Lalu apa yang menjadi hal yang paling kedekatan kita mungkin sekarang tidak ada jarak. Bisa setelah kembali, bisa zoom dan sebagainya, sehingga tukar informasi kaitan dengan tanggung jawab kita konsep. Nah, untuk itu mungkin bapak-bapak yang ada di sini inilah wajah guru, ada komunitas mungkin kemajuan kita terlalu maju di daerah yang sangat jauh dari pusat kota. Kita bisa beradaptasi untuk mengikuti regulasi, sehingga itu lagi masih kurang jauh dari harapan. Tetapi mungkin inilah Indonesia. Mungkin masukan dan kemajuan Bapak Ibu yang ada di sana, mungkin pada form Indonesia apapun berbagai, misalnya itu atau di itu bisa mungkin guru-guru bisa yang ngaju di Lam atau di Jakarta bisa berada pada satu, sehingga mungkin komunikasi itu menambah hasanah dan penambahan ilmu kami yang ada di daerah itu. Mewakili pemerintah dan dinas pendidikan menyampaikan terima kasih yang sungguh luar biasa kepada bapak-bapak. Mudah-mudahan bapak-bapak tidak melaksanakan tugas dan terakhirnya kembali dalam keadaan yang sehat dan selamat. Amin. Dan adik-adik, ibu-ibu guru dan bapak kepala sekolah yang ada, kami berterima kasih sudah bisa menjamu, menerima sebagaimana yang kita punya moto di sini, menyayangi orang, utama-tama kita hargai. Saya bapak ini sudah menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Itu kita harus sesama manusia. Yang bisa kami berikan khususnya Bapak Ibu bisa yang berkaitan dengan harapan. Karena kita guru di sini masih dari 2.000 orang itu sekitar 3.000 lulus.
bergerak di 200 sekolah, 4 sekolah. Untuk itu momen ini mohon kalau memang dari satu perkembangan mungkin bisa menampakkan kondisi sehingga mungkin akan jumlah daripada itu sehingga mungkin Kabupaten Buru juga masuk dalam tataran ya kabupaten yang dapat diperhitungkan sehingga suatu ketika ada ketentuan ada organisasi penggerak digabungkan dengan itu sekian banyak kita bisa berada pada bisa dihitung dan kalau mungkin satu ketika undang sebagai narasumber di dinas pendidikan kebetulan TMK 212 sampai kita juga ada punya kegiatan itu yang dengan itu ada saksi mungkin ada satu organisasi penggerak ya Yohanes Surya ya yang nanti akan dilatih masuk di SD itu kami sudah anggarkan sekitar 500 untuk bagaimana nanti melatih ada guru terlibat dalam kegiatan itu yang asik atau juga waktu itu di kita berupaya bagaimana pendidikan ini pada digitalisasi walaupun kita tertinggal kita alhamdulillah SIA ujian 100 menggunakan itu memang SD 10% kita tapi tetap kita berupaya dan kita pasti di 2004 2024 itu harus ada tetap di alur pemerintah mungkin itu yang menjadi masih banyak karena banyak kurang dari itu tapi dari wadah juga ada iklan khusus pembinaan guru terlepas dari dirjen tukar pendidikan menengah mungkin atau kalau memang wadah ini ada punya kegiatan maka itu pun jangan lupa teman-teman yang terlibat ini bisa dipanggil sehingga bisa ya Jakarta seperti apa lihat seperti apa itulah sekilas unik kita dan mungkin permintaan kami seperti itu sehingga teman-teman itu ada besar kali itu yang bisa kami berikan mohon maaf atas segala-galanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sambutan sekaligus arahan dari Bapak Kit selaku kasih kurikulum SD mewakili dinas. Selanjutnya kita sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 40. Senyum. Oh iya. Tuan rumah. Assalamualaikum. Pusat yang hari ini terjadi dengan kita yang dinestikan seperti serta alhamdulillah pada siang hari ini saya semua bisa congratulasi ya Allah Taala nikmatkan kepada kita hingga kita dapat kumpul di ruangan yang sederhana ini. Salam serta salam marilah kita harapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah insyaallah kita dapat iman kepada ini. Maka ini yang sangat saya bersekali terkait dengan kehadiran Bapak Kepala Dinas walaupun hal ini dioleh bapak-bapak dari telah hadir di SMP Negeri hari ini meyakini bahwa ada perubahan yang sangat terkait dengan kehadiran bapak-bapak di sekolah ini walaupun saya menyadari bahwa banyak hal yang terungkap dan sebagian kecil yang terungkap itu telah merubah itu bapak ibu yang ada di sekolah yang sangat saya syukuri terkait dengan kejadian bapak-bapak seperti ini. Saya juga mengucapkan terima kasih sepenuhnya atas kehadiran bapak-bapak di SMP Negeri 40 yang mana kehadiran bapak-bapak di tempat ini jauh dari apa yang bapak pikirkan, apa yang bapak inginkan ketika kami hadir di ini dan sesuai dengan kemampuan kami sesuai dengan jumlah kami bahwa kandanya jumlahnya tersedikit kemudian jumlahnya tersedikit di samping kejadian bapak ini menginspirasikan untuk bisa lebih baik ke depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum
Waalaikumsalam. Berapa kepsik berapa? Siswa. 115. Banyak. Dibandingkan saya dulu, saya tahu kalau 100 50-30 ya oke. Lambat jam. Terima kasih Pak Kevin. Baik, selanjutnya mungkin ada arahan atau sambutan dari Bapak Hamdani, perwakilan tim Monek FGII. Kepada Bapak dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru, Kawili, Kapikas. Tidak senang ya. Tidak. Bapak Kepala SMP Negeri 4 dan Bapak SMP Negeri 11 Kabupaten Buru, teman-teman tim monitoring di pusat dari Jakarta, Federasi Guru Independen Indonesia atau singkat FGI, rangka monitoring season 3 yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SMP dan SMP 11 SMP 10 Kabupaten Buru yang saya banggakan. Bapak Ibu sekalian, kami sebagai daerah tentu datang dari daerah wakili teman DPP Pusat Federasi Guru Independen Indonesia. Nama saya Hamdani dari Lampung, dari ujungnya Lampung Bapak Ibu, dari way kanan berbatasan dengan Palembang atau Oki Ogan Komulir Hilir atau Komulir Hulu. Kemudian ada teman-teman dari Pak Emri dari Jakarta, Pak Dwi dari Dr. Wimaran dari IT, kalau nanti sebagai sertifikat ke beliau. Lihat Bu yang masalah sertifikat tangkap aja dengan boleh pulang. Pak Dwi Mahra dari Jakarta, dari SMK ini ya. SMK 6. Pak Nurdin dari Makassar, kali ini dekat Bu, kalau masih terbang juga Pak. Dari Makassar, tim pusat dari Jakarta, dari DPP. Bapak Ibu sekalian, mungkin juga tidak lama terkait dengan kegiatan PI. Kita apa gitu nanti kan bingung kita. Program organisasi penggerak yang akan pada sekolah penggerak dan guru pada Bapak Ibu yang ada di TK, PAUD, SMP dan SMA tahun anggaran 2021 dan 2022 dan 2023. Pada season 3 ini Bapak Ibu dilaksanakan dengan cara monitoring. Tidak dilakukan secara daring ataupun luring, semua. Dilaksanakan secara tatap muka, tetap dilaksanakan kami yang dari Bapak Ibu. Untuk lihat apa Bapak Ibu lakukan sesi 1 2021 dan sesi 2 tahun 2022. Artinya betul waktu itu kita syuting ada bukti foto. Betul pada waktu itu ada absensi atau registrasi atau presensi. Tetapi kementerian ini memberikan uang yang begitu Pak. Pengen bukti fisik, maka mungkin bukti fisik nanti akan kami bawa pulang. Untuk bukti ketika nanti ada pemeriksaan di Jakarta bahwa betul Bapak Ibu di daerah betul-betul melakukan selain bukti foto, selain di video, tapi ada bukti yang ada. Nah, pada kegiatan kemarin Bapak Ibu 2021 dilaksanakan kegiatan dan 2 yang pada berbagai kegiatan pemerintah. Yang kedua adalah hal-hal yang terkait dengan kurikulum, baik itu kebijakan kurikulum ataupun pelaksanaan kurikulum yang pada di sekolah. Salah satunya mungkin bagaimana membuat ajar, bagaimana membuat modul ajar atau RPP, bagaimana alat peraga. Jadi Bapak Ibu, pada waktu itu setelah kita melakukan 1 hari POP pada saat kita diadakan dikumpul berdasarkan kelompok. Tidak salah ada 7 kelompok yang di room. Di situ ada profil pelajar Pancasila, ada drama kebangsaan, ada PowerPoint, ada metode ajar, ada esai, ada alat peraga, bahan ajar.
Dan nanti juga ada sekolah anak. Nah, terkait dengan ini tentunya perlu bukti yang nanti akan kita kumpulkan. Dan sebagai kita di Jakarta, bahwa sekolah yang tahun 2021 diikutkan, tahun 2022 diikutkan, ketika kita ada sekolah betul kayaknya. Sehingga kami di pusat kesalahan. Terkait dengan nanti organisasi, mungkin Pak Nurin nanti akan sekarang organisasi seperti apa yang jelas. Organisasi independen didirikan oleh teman-teman yang berjuang untuk teman-teman terkait dengan teraan kesejahteraan itu Bapak Ibu tidak berupa uang, tapi ketika Bapak Ibu nyaman, ketika Bapak Ibu mengajar boleh mengembang diri sepuasnya, ketika Bapak Ibu boleh menuntut juga kesejahteraan. Nanti tidak harus diukur dengan uang atau sertifikasi atau nah, kita mencoba masuk pada tataran itu sehingga Bapak Ibu bisa mengajar betul-betul nyaman. Ketika kita hubungkan dengan tiga Jawantara, ya betul-betul bisa ngomong, bisa membimbing anak sesuai dengan kodratnya, bisa membimbing anak memang sesuai dengan potensinya. Kenapa? Dia nyaman. Kalau dia nggak gimana? Di sekolah kan marah terus tuh. Anak orang dicubit terus ya Pak. Kalau kita di belakang polisi, karena marah, apalagi sama suami. Nah, itu dari itu kita di organisasi ini juga mengadvokasi terkait dengan masalah sampaikan ke Pak Kadin, tapi masuk ke dulu advokasi. Ya, guru merasa ada partner, merasa ada kawan yang melindungi, bukan hanya guru dibiarkan saja atau dirisah terkait dengan politik. Jadi kalau udah mau milih ada pilihan, wah, bawa sini memilih salah satu calon yang pada akhirnya yang tidak ikut dilengsarkan atau dipindah yang tempatnya sangat jauh dan seterusnya. Itu Bapak Ibu mungkin nanti terkait IKM dan seterusnya mungkin setelah Pak Nurdin juga mungkin bisa menyampaikan. Dari saya mewakili dari Federasi Guru Independen Indonesia dari pusat. Tolong nanti kita ngobrol aja Bapak Ibu yang sudah isi, nanti kekurangan bisa disampaikan. Terima kasih. Maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hormati Pais yang ramai diwakili oleh Kasih Bapak Haji Adi. Hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Bapak Hanif. Kesempatan ini Kepala Sekolah SMP Negeri Hulu teman dari Montori Jakarta dan guru-guru staf yang sempat hadir ya, kurang lebih 10 orang. Ya, saya sekali ini Pak, andaikan saya ke sekolah baru hanya sekitar 5 orang. Ya, kalau di sekolah saya itu guru dan staf itu ada 80. Ya, nah di kelas yang saya itu 33. Ya, 33. Dan jumlah murid itu 1.100. Ya, jadi agak besar, susah bimbing nggak terlalu banyak. Ya, berbagai alasan guru kalau pagi. Tadi yang terlambat ya, suami anak sakit ibunya. Ya, jadi macam-macam. Ya, ya, jadi awalnya itu kita masih mendengar saya ya sekolah itu ditahan di sekolah itu sudah mau minta pindah, tapi mungkin nanti akan dipindahkan tanpa diminta. Ya, karena ketika ada kemarin ya kita tidak mendukung. Kita harus tahu diri. Karena segi pengalaman pas saya ceritakan gitu jadi banyak inspirasi apa namanya. Saya dulu itu pernah di Dewan Pendidikan, ini perkenalan dulu. Nah, terus saya punya pengalaman. Saya pernah juga pertukaran kepala sekolah Pak. Pertemuan ini di NTT, ya di Buari itu ada 2 sekolah. Terus saya pernah dulu belajar di Singapura itu 1 bulan. Saya belajar tentang sesi namanya, ya school and school. Memang untuk kalau sekolah dan sekolah efektif. Cuma waktu pulang tidak karena dari kepala dinas mungkin tidak tentang hal itu dan kirim saya dulu ke kementerian. Ya jadi itu Sulawesi Selatan itu hanya saya dikirim ke sekolah, ada 2 pengawas. Ya itu pengalaman. Kemudian saya juga sudah ke Cina. Ya di sana belajar juga tentang pendidikan. Kemudian ke Malaysia sudah keliling hanya untuk mencari pendidikan, tetapi kayaknya pemerintah jadi pengalaman. Jadi dia tidak like and dislike. Kalau disuka, kalau sekolah yang disuka, ya jadi yang saya banyak orang begitu. Ya makanya saya itu alhamdulillah
Terakhir ini saya juga permukaannya bagus Pak, bagus yang ini. Saya sekarang ini sudah siswa saya itu masih T5, mewakili Sulawesi Selatan untuk ikut nanti di Cibubur. Ya, jadi banyak kegiatan-kegiatan prestasi itu diraih di sekolah. Karena itu tadi ada saya buat namanya Special Guidance Student. Ya, jadi setiap guru itu harus ada bimbingan khusus ke anak. Berapapun, mau satu, mau 2 orang. Jadi kalau umpamanya guru matematika harus ada yang dibimbing anak yang berminat matematika. Begitu pula IPA, dan seterusnya. Jadi kalau ada lomba-lomba seperti lomba seni, lomba lagi itu, tidak susah mencari karena sudah ada bimbingan guru. Ya bisa kita lakukan itu. Kalau memang banyak waktu, karena kalau di kampus saya kira seperti ini ini kabupaten. Iya. Kabupaten. Ya saya kira banyak di waktu. Yang penting tidak anak diurusi. Ya. Nah, sampai juga anaknya orang diurusi baru anak kita ya. Ya, tetapi ya namanya kita pengabdian itu kan sama-sama. Kita punya guru ini sebenarnya, kalau kita tanya seperti Jakarta kan tinggi jauh tinggi. Tapi ingat, guru sebenarnya itu kalau mengabdi dengan baik, ikhlas, saat kita surga. Satu yang penting ada keikhlasan. Kita pikirkan kalau guru. Ya kalau sertifikasi sampai saat ini mencari umpamanya, saya pikir. Makassar ini tidak sampai saat ini masih sertifikasi itu masih tersendat-sendat. Dana bos pun sekarang di sekolah-sekolah di Makassar baru 11 sekolah yang cair dana bosnya di antara 55 negeri. Jadi ada 55 sekolah negeri SMP, baru 11 yang cair dana bos. Biasa teman mengeluh sama saya, itu masih terlambat sekali. Saya bilang sebenarnya tidak terlambat, karena dana bos ini cair per 6 bulan. Kecuali bulan ke-7 itu sudah terlambat. Baru bulan ke-5. Cuma yang kasihan itu guru honor. Kecuali kalau seperti masa itu karena banyak dana koperasi, ya honor saya itu yang saya gaji honor 32 orang honor saya. Honor. Ini ada honor sekolah, ada namanya kami yang digaji oleh pemerintah. Itu yang pemerintah. AKSN dan SMP 3K dan jadi itu. Jadi saya gaji sendiri kurang lebih per bulan 30 juta. Itu per bulan harus keluar dana gaji untuk saya. Ya, tapi alhamdulillah jalankan dengan baik, lancar gajinya. Ya, kalau biasa juga tidak bisa dipaksa karena kamu makan apa. Ya. Nah, kemudian tugas guru. Saya sampaikan gini kan biasa. Siap. Jadi biasa guru berpikir nih, saya kan hanya untuk mengajar saja. Jadi tugas kita yang ketiga merencanakan dan menilai dan melaksanakan tugas-tugas lain yang di SK-kan. Kalau saya SK-kan untuk kita perbaiki guru, harus bertanggung jawab. Ya jadi tugas-tugas lain yang disebut oleh kepala sekolah. Saya kira itu yang paham supaya jangan hanya melaksanakan hanya tapi karena hal-hal lain yang yang diberikan sekolah. Itu hanya itu ya. Ya saya harus karena saya kepala sekolah yang sekarang masih aktif. Ya walaupun guru yang sudah dengan beberapa bilang saya. Ya saya pernah datang angket Bu ya. Di antara semua guru saya tulis suka dengan tidak suka dengan saya. Waktu kotak begini saya saya katakan guru, ini saya akan buka, silahkan ditulis dengan sebenarnya suka tidak suka, akan buka. Saya mau coba di dia tulis. Ada 5 orang yang itu tidak suka. Saya buka karena memang untuk data saya berapa guru yang tidak suka dengan saya. Karena pernah kepala dia katakan, kalau 40% guru tidak suka kamu, mengundurkan diri jadi kepala sekolah. Ya waktu itu hanya 5 yang tidak suka. Itu pun saya suruh tanya sama wakil. Coba tanya itu guru, kenapa dia tidak suka saya? Yang bilang orang ini. Karena saya itu jam 6:30 sudah di sekolah. Jumpa anak dengan salam-salaman. Ya. Jadi waktu datang dari NTT dulu itu dia tiru. Saya sama-sama menjumpa anak. Ternyata waktu kembali ke NTT, ya dia dulu begitu anak-anak. Kunjungan juga ada kunjungan. Ya bagus juga berhasil. Ya. Jadi itu salah satunya standar
terlalu cepat datang di sekolah. Terlalu lama Ya, pulang. dan terlalu Lama saya pulang pas setelah salat Isya. Iya, terlalu lama berarti. Iya. Saya kuliah jam tahan. Jadi ada dosen security itu tidak pernah tunggu saya. Ya kan memang saya pengabdian saya tinggi. Ya pulang ke rumah cuma kerja. Ya lebih kita tinggal di sekolah. Ya kelas bisa kita dengar yang dekat. Ya saya dulu. Ya jadi saya kira itu pengalaman saya sampaikan ke kita semua. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kepada kita semua. Saya kira itu saja masalah organisasi. Sedikit saya singgung dulu organisasi ya. Organisasi FGI ini memang FGII. Nah, ini berdiri sejak tahun berapa itu 2000? Karena saya itu jadi ketua, wakil ketua itu dari 2016. Ya, waktu di BP. Nah, kemudian ini awalnya itu FGI banyak bergabung organisasi lain, profesi yang lain seperti dari Kasar Pagi, ada guru, ada organisasi sekolah swasta, terus banyak. Jadi kita berharap pada satu payung, satu namanya FGII, Federasi Guru Indonesia. Itu untuk organisasi perjuangan. Jadi sudah banyak kita lakukan di Jakarta itu bagaimana bisa membantu guru memperjuangkan baik itu punya masalah dan yang yang ada juga balikan pangkat dasar daerah itu yang bertanya. Ya jadi kita punya ketua sekarang ini Butiti namanya, itu sangat aktif ya berkomunikasi dengan pihak kementerian, sehingga alhamdulillah dana yang kita pakai selama ini itu juga bantuan dari kementerian. Untuk PGRI itu tidak ada bantuan untuk kegiatan seperti itu. Jadi yang paling banyak bantuan yang kemarin itu dari salah IGI. Ya IGI juga banyak bantuan yang diberikan oleh kementerian. Jadi sama saja seperti katakan tadi bahwa ada guru penggerak, kemudian sekolah penggerak, dan ada organisasi penggerak. Kalau guru penggerak itu nanti ke depan itu diprioritaskan bisa jadi kepala sekolah. Kalau mau jadi kepala sekolah masuki jadi guru penggerak, cuma memang itu lama pelatihannya dan tesnya juga. Ya, cuma biasa ada kepala sekolah dia kasih izin. Kalau kan harus ada regulasi ya. Ya, nanti dia saingi saya. Ya, kalau saya itu kalau rapat siapa yang mau jadi guru penggerak saya akan masuk semua. Ya silakan bersaing, tapi tiada yang mau. Makanya berat itu pelatihannya. Ya, jadi di sekolah itu baru satu guru penggerak. Itu sekarang sudah dipanggil untuk ikut ucong pengawas, ujian kompetensi pengawas. Ya, jadi saya kira itu gambaran untuk FGI. Silakan kita bekerja karena satu tujuan kita semua ini bagaimana kita meningkatkan prestasi atau kompetensi atau pembelajaran yang memakai nanti kurikulum merdeka. Ya jadi rata-rata sebenarnya itu seperti di sekolah penggerak, organisasi penggerak sudah harus memakai itu KM, kurikulum merdeka. Ya jadi di sini belum ya? Belum. Ya, tapi ada direncanakan. Belum daftar ya kemarin kan? Direncanakan. Belum daftar. Yang ada di Mandiri belum benar. Sudah. Nah nanti itu kalau kita mau betul-betul itu berlakukan, ya guru itu berbeda dengan cara kurikulum 2012 harus di training dulu. Ya jadi mungkin nanti ada dari dinas Kadipan ya dari pengawas untuk bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka. Karena sampai dianggap sama yang dulu. Ya jadi guru-guru saya bertanya dulu bagaimana perbedaan yang mendasar. Ya ternyata kalau kita mau KM itu harus ada dulu teks diagnostik. Ya kemudian dulu bagaimana tipe belajar anak yang kita kenal kemarin ini ada 3 yaitu audio, kinestetik dengan visual. Ya jadi itu betul-betul harus dikenali dulu anak dengan tes diagnostik. Itu yang pertama. Kemudian kedua itu di kurikulum merdeka saya itu harus ada proyek dilaksanakan. Ya jadi dalam setahun itu kalau menurut anjuran dari kementerian itu minimal 3 yang dilaksanakan ya. Minimal 3 ya untuk SMP. Tapi saya ambil 4 waktu itu karena kita ambil kearifan lokal seperti ada istilah di Bugis itu dampuk pisang, itu saya lihat yang dikelola oleh teman-teman. Jadi pisang yang dijemur yang dibuat sedemikian rupa sehingga nanti akan bisa dipublikasikan, dijual. Ya.
mungkin belum ada di sini. Nggak pernah dengar itu ya, lampu pisang. Dalam orang Bugis di sini. Oh iya, lampu pisang Pak ya. Ya dijemur. Ya, tapi itu bisa dilakukan kalau musim kemarau. Kalau musim hujan itu jadi busuk. Ya, jadi itu. Jadi itu dikondisikan nanti. Ya, tapi karena itu diberlakukan betul kita harus bisa rancang. Dan guru-guru juga itu, karena ini saya lihat di KM ini berkurang jam. Iya. Ada kurang ya, tetapi ada penambahan di proyek. Jadi hampir sama. Ya, jadi nanti di training itu sebelum melakukan itu, insya Allah akan ada diberikan dulu pemahaman bahwa kita bisa melakukan. Saya kira hanya itu karena ini juga sudah di jam saya ini sudah jam berapa ini? Jam 12. Iya, waktu Indonesia Makassar. Jadi 1 jam. Dan saya kira terima kasih. Mudah-mudahan kalau ada diskusi ya bisa kita diskusi sebentar. Demikian adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tua nggak ada masa depan kita apa? Nah kalau bapak ibu sekarang PNS, setelah tua pensiun kan? Nah kalau yang ketiga kan nggak ada pensiun. Artinya hanya dibalas keringatnya saja. Setelah tua dibuang. Nah ini kan kata kami apa? Tidak berarti kemanusiaan. Negara ini mau jadi apa? Memperlakukan buruh tidak provokatif Pak saya Pak. Iya. Oh jadi saya ngomong di depan direktur ini nggak berarti kemanusiaan pemerintah ini mau jadi apa negara? Bukan buruh yang mau jadi apa? Negara. Kenapa? Generasi muda itu yang akan memimpin ke depan. Kalau buruhnya tidak benar, pasti generasi ini tidak benar. Dan akan hancur negara ini. Nah, sekarang hargai buruhnya ini. Kalau buruhnya tidak dihargai, akan menjadi gelandangan guru-guru ini. Nah, ini saya sampaikan di kementerian. Kita juga nunggu lagi untuk bisa audit. Dari audisi P3K ini bisa diangkat menjadi PNS. Tidak kontrak. Kalau kontrak yang terjadi Pak menurut undang-undang tahun 2014, guru kontrak itu bisa diperpanjang oleh pemerintah oleh Dewan Pembina. Pembinanya sama bupati. Kalau ente nggak ada pembupati ini ya selesai. Benar kan? Nah ini kan kurang ajar, undang-undang ini kurang ajar. Bukan hanya kurang ajar, tidak berkemanusiaan. Ini harus dirubah. Kalau mau negara ini berubah. Udah Pak, saya nggak boleh banyak-banyak ngomong juga Pak. Artinya Bapak Ibu, kami di Jakarta memperjuangkan. Jadi bukan ABS organisasi ini. Yang penting asal Bapak senang, tidak, kita perjuangkan. Terkait dengan di daerah, di sini ada Pak Putra, ada Pak, diadvokasi ketika teman-teman kepala sekolah mendapat intimidasi. Tugasnya di daerah, kita di pusat tidak akan semua yang kita support. Misalnya ada kepala sekolah nih, tadi saya cerita sama Bapak. Ada kepala sekolah maraton, lewat di depan salah satu calon bupati, dikasih anduk, terlalu kan terima Bu namanya dikasih anduk, langsung dipecat deh dari kepala sekolah. Nggak bener ini kan? Apa model apa ini negara ini? Ditanya dulu, apa betul kamu dukung dia? Kan seperti itu. Ini nggak langsung mempecat. Satu. Yang kedua, di Wekana, Bapak ini mau nyalon jadi bupati. Saya diundang, beliau diundang, duduk di foto orang, dipecat saya. Jadi kan jadi dunia abal-abal, nggak jelas gitu loh. Sama semua. Ya, jadi ini sistem yang seperti ini Bapak Ibu karena berlaku hampir di seluruh harus kita benar. Memobilisasi guru dalam hal politik itu tidak boleh. Harusnya netral. Nah ini juga harus kita benar. Dan kalau bahasanya ya dilawan gitu. Kalau boleh kita terima enggak bisa. Nah ini mungkin Bapak Ibu kita semua berjuang demi kita semua bagaimana guru ini bersahabat. Maka di Lampung dulu Pak Putra Forum Martabat Guru Indonesia. Jadi martabatnya yang diangkat gitu. Kalau kita bermartabat, orang nggak berani macam-macam. Saya bilang dengan Pak Bupati di WKN ini ada 6.000 guru. Ketika Pak Bupati tidak menghormati guru, Pak Bupati tidak ini, kami demo. Lihat, ketika kami nanti demo, 6.000 guru, sekolah tutup. Saya bilang, silakan aja. Kalau mau main sama Bupati ngeri juga ternyata. Artinya, hal semacam ini guru juga harus diperhitungkan. Harus bermartabat. Dan di sisi lain sertifikasi, kalau di Jakarta mungkin ada berbagai tunjangan, mungkin juga boleh dikirim. Artinya sertifikasi Bapak Ibu itu bagi kami harga mati. Tidak boleh diganggu gugat. Polisi aja, tamatan SMA aja itu tunjangannya luar biasa. Lebih dari guru sampai dengan 7 juta, bahkan mungkin lebih.
Dan kita baru 3 juta aja ribut sedunia. Iya. Nah, ini kan kadang-kadang nggak fair. Tamat-tamatan SMA, kita sarjana, Bu. Bahkan sarjana 2, bahkan sarjana 3. Gajinya kadang-kadang guru ini jadi di Sumar Bakri terus. Nggak boleh makan roti bakri. Iya ya, guru nih dari Umar Bakri yang dorong sepeda, sekolah pakai sepeda motor, tapi nggak boleh makan roti bakri, suruh makan singkong terus. Nah ini kita perbaiki karena terkait kesejahteraan ini hak kita juga. Terkait pengembangan diri juga hak kita. Kita kalau membuat beasiswa ya kita perjuangkan supaya juga teman-teman bisa dapat beasiswa. Demikian Bapak Ibu. Saya juga takut juga ngomong banyak-banyak. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di warkop kita. Ini dibahas.
Ada berapa tidak? Ada berapa ya? Tulis dulu apa? Bukan aja tuh apa? Siswa tidak ada satu hari, biasanya ada kunjungan ke rumah oleh guru. 3 kali. Hari kunjungan rumah oleh guru. Mereka ada perjalanan itu permedik tentang komunitas sekolah. Jadi saya biasa diberikan kekuatan dan isinya. saya juga bicara di mana pun kalau ada malahan itu sumber-sumber. Apa Saya biasa bedanya? katakan Mengajak usia disiplin. Iya, apa tuh biasanya? Kan ada Jangan yang lari ya, Membersihkan sampah. Nah, sampah. Sanksi bukan. Di sini tetapi adalah sebuah kesepakatan kayak gini sebelum kejadian. Sebelum kejadian ini mendukung perkembangan. Jadi sebelum kejadian lama, jadi di awal sekolah itu disepakatan ya. Jadi kesepakatan adalah kalau kamu satu kali kamu bersihin yang depan, kalau 2 kali di depan dan di belakang, gitu. Jadi pada saat nanti kejadian selamat, udah hukuman masuk lagi ngapain lo? Kamu kan udah bikin kesepakatan kalau sekali silakan, satu kali silakan. Kita tidak menghukum sebelum kejadian apapun. Apakah ada? disuruh hentikan. Belum. Saya coba lapangan, ya itu nampak. Ya. Tidak nambah yang usul selesai. Tapi saya ragu itu pernah berikut saya lagi bekerja lapangan. Nah, iya oke. Bagus. Lebih bagus kalau itu tertulis. Kalau tertulis jadi ada buktinya bahwa kita udah kesepakatan. Udah bikin kesepakatan. Dia jadi satu papan begini. Kesepakatan kalau sahabat, kesepakatan film. Sepakat ya. Tangan ya jadi nggak ngomong saya gitu benar-benar jadi orang tua komplain anak saya sekolah malah jadi pembantu di sekolah bersih sekolah jadi Berarti Pak itu bisa dimasuk di tata tertib sekolah juga. bisa tapi bukan lebih menjadi hukuman iya, tapi iya. itu bisa dibentuk sekolah atau kalau saya dari kelas jadi malah kalau kamu nggak kerjain kali kan kerjaan lain gini nanti ada rame bisa pakatan kelas tapi kalau itu tapi sekolah Yang penting kan saya jelas buat evaluasi yang penting beda. apakah ibu mengerti gimana evaluasi tidak tahu ini nggak ada tulisannya bu tidak tahu ada sih dia jadi soalnya hanya bagaimana sama juga saya tidak ada ibu ingin aku apa kata-kata yang menjawab oke siap ya pak Bapak ini dengan ibu ibu Desi ini buat alat peraga ini dalam waktu materi apa terus bagaimana ya kemudian di materi toharoh atau bersuci. Nah di situ kan ada materi sholat, kemudian wudu, kemudian ada salah satunya istinja juga. Nah kalau ini air itu dia punya yang utama dari istinja. Kemudian misalnya kalau tidak ada air bisa menggunakan batu, tisu atau daun dari. Iya kalau daun keadaan. Dan kalau ini banyak ini kan siswa kan kita juga di awal pembelajaran tidak tahu bahwa apakah siswa ini dia sudah bisa berwudu dengan baik atau tidak. Jadi kita tampilkan dulu yang ini kan masih dicopot. Kemudian nanti bagi siswa dalam kelompok kemudian siswa diminta untuk mengurutkan. Kalau misalnya urutan sudah benar, maka kita akan mulai dengan pembelajaran yang yang langsung secara praktik. Jadi dengan melihat gambar ini diharapkan siswa bisa mengetahui bagaimana tata cara berwudu dengan baik dan benar atau bagaimana tata cara sholat